Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Segala perkara ku tangguh di dalam Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu dimanapun berada malam hari ini. Malam hari ini spesial, kami sekeluarga mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan sebelum kita beristirahat di dalam kegelapan malam.
Di sini ada suami saya, ada anak saya yang nomor 1, anak saya yang nomor 2. Ya, biarlah malam hari ini kita sama-sama mau datang menyembah, memuji Tuhan bersama keluarga kita, keluarga yang kita kasihi. Mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kebaikannya, kasih setianya atas setiap kehidupan kita tidak pernah berhenti. Katakan amin. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami datang di hadirat Tuhan, kami datang memuji Tuhan, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dengan ucapan syukur kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan Yesus. Ralapatakaya syaralaparapayase. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi sama-sama kita pujikan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, amin, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, sekali selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Selamanya kami sembah Engkau Tuhan, selamanya kami cinta Engkau Tuhan. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik Yesus, sungguh Engkau setia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang sebanding dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami memuji, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu ya Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah, mari sembah, mari puji Dia. Dia yang layak terima pujian, Dia layak terima korban syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai
selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari katakan sampai detik ini, sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami dapat berharap, sebab Engkau setia Tuhan, dan Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini sebelum kami istirahat, kami mau renungkan kembali firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap daripada kami. Bapa, kami mau buka hati kami. Tuntunlah kami dengan firman-Mu. Berikan kami nasihat supaya hidup kami ini Tuhan boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur sekali malam hari ini saya dan istri dan kedua anak saya boleh melayani Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak saudaraku juga dimanapun berada untuk ayo bersama-sama dengan keluarga menyaksikan program ini, menyembah Tuhan bersama seisi keluarga. Saya percaya ini adalah momen-momen yang paling penting dalam hidup kita. Ketika kita bersama-sama dengan keluarga, kita memuji menyembah Tuhan, kita satu roh, satu hati menyembah Tuhan. Itu sangat penting untuk membentuk keluarga kita. Amin. Malam hari ini saya ingin sharing firman Tuhan, yaitu nasihat firman Tuhan untuk kita semua, supaya kita dapat menempuh jalan yang lurus dalam hidup ini tanpa ada hambatan, kemudian supaya kita hidupnya segar, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Ini firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayat 5-8. Tentunya ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi biarlah malam hari ini kita kembali merenungkannya. Saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi kita nasihat secara khusus supaya saudara dan saya boleh mendapatkan petunjuk daripada Tuhan. Saya bacakan Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah Dia, maka Dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Janganlah memandang dirimu sendiri bijak, takutlah akan Yahweh dan tinggalkanlah kejahatan.
biarlah terjadi kesembuhan pada pusarmu dan kesegaran pada tulang-tulangmu. Saudaraku, malam hari ini firman Tuhan memberi kita petunjuk untuk dua hal yang kita inginkan dalam hidup ini agar terjadi. Yang pertama adalah supaya jalan kita, hidup kita tanpa halangan, lurus, supaya apa yang kita cita-citakan itu dapat terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan. Firman Tuhan menasihati kita. Kemudian yang kedua, supaya hidup kita ini sehat, panjang umur, selalu segar. Bukan hidup tapi tidak segar, tapi Tuhan maunya kita, saudara, kita hidup dan segar, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, wajah yang berseri-seri. Amin. Bukankah kedua hal ini yang kita inginkan dalam hidup ini? Hidup kita tidak ada halangan, kita bisa sukses. Kemudian yang kedua, supaya hidup kita ini sehat, segar, dan bahagia. Nah, ini nasihat firman Tuhan untuk kita semua. Yang pertama, nasihat firman Tuhan malam hari ini supaya jalan kita itu selalu lurus tanpa halangan, selalu berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6, dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah Dia, yaitu mendahulukan Dia, meminta pertolongannya, minta petunjuknya, berdoa, itu artinya mengakui Dia. Maka Dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Kalau di dalam terjemahan Amplified Bible-nya dikatakan, maka Dia akan menghilangkan rintangan, hambatan dari depanmu dan meluruskan jalanmu. Amin, saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya jalan kita lurus tanpa hambatan? Apa yang kita lakukan berhasil? Firman Tuhan katakan yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita sukses berhasil tanpa hambatan adalah kita harus percaya kepada Yahweh dengan segenap hati kita. Saudara, bagaimana supaya kita ini bisa percaya kepada Yahweh dengan segenap hati? Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Inilah masalahnya Bapak Ibu Saudara. Kita sering pakai pikiran kita sendiri. Kita sering pakai kepintaran kita sendiri. Kita tidak datang kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya kita gagal, saudara. Akhirnya banyak ketemu hambatan. Akhirnya kita berujung kegagalan, saudara. Saudara, seringkali juga pikiran kita ini yang membuat kita ragu kepada Tuhan. Kita berkata, mungkinkah? Mungkinkah? Tapi hari ini firman Tuhan katakan, kalau kita mau jalan kita lurus tanpa hambatan, ayo kita datang kepada Tuhan. Saudara, kepintaran kita ini tidak bisa membuat kita berhasil, saudara. Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Karena banyak sekali orang yang pintar, yang cum laude, yang hebat, tapi tidak berhasil. Hidupnya penuh dengan hambatan. Tapi walaupun kita ini enggak sepintar orang-orang lain, kalau kita punya Tuhan, hidup kita dituntun langkah demi langkah. Ada jaminan bagi saudara, bagi saya untuk sukses, untuk meraih cita-cita saudara. Amin. Bagi saudara yang mungkin masih muda gitu, anak-anak masih sekolah, belajarlah dari muda. Ayo percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Pasti Tuhan akan meluruskan jalanmu dan membuat apa yang kau cita-citakan akan berhasil. Jangan andalkan pikiranmu, tapi andalkan Tuhan. Saudara, orang yang bikin planning sampai malam hari belum tentu berhasil. Tapi orang yang datang
ke dalam kamarnya, berdoa, mencari wajah Tuhan, Tuhan akan kasih petunjuk dia. Sehingga apa yang dia lakukan akan efektif dan benar-benar akan berhasil. Saudara percaya? Ini nasihat pertama firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang kedua, supaya kita itu sehat, supaya kita itu sembuh kalau ada yang sakit, supaya kita itu segar. Jangan nanti ketemu sama orang mukanya tidak segar ya. Tapi setiap kali kita ketemu orang wajah kita segar, berseri-seri. Kemudian ada kehidupan. Jangan setiap kali difoto mukanya muram terus kelihatan di foto itu. Jangan ya. Tetapi wajah kita berseri-seri. Kenapa? Dari dalam berseri-seri ya. Ayat 7 dan 8 mengatakan, janganlah memandang dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Yahweh dan tinggalkanlah kejahatan. Biarlah terjadi kesembuhan pada pusarmu dan kesegaran pada tulangmu. Saudara, supaya kita itu sehat, segar, hidup ini penuh dengan kebahagiaan, ternyata firman Tuhan berkata yang pertama, jangan memandang diri sendiri bijak. Kenapa? Karena orang yang merasa dirinya pintar bijak, ujung-ujungnya mengalami banyak kesulitan, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya stres. Akhirnya stres, saudara ya. Kenapa? Karena terlalu pintar, makanya dia stres, saudara. Kita nggak perlu pintar-pintar amat, tapi Tuhan kasih hikmat dan tuntunan sama kita, sehingga kita nggak stres, saudara ya. Kadang yang membuat kita itu sakit, tidak segar, ada karena itu kita lebih pintar ya, lebih pintar dari orang lain, kita lebih pintar dari Tuhan. Contoh, ini sebenarnya untuk diri saya sendiri juga. Kadang-kadang kita tuh merasa lebih pintar dari dokter, contohnya. Ya, dokter bilang nggak apa-apa itu, tapi kita merasa enggak dokter, memang ada sakitnya gitu ya. Dokter bilang nggak apa-apa itu aman aja gitu. Ya, tapi udah di X-ray dan sebagainya, udah di CT scan, nggak ada apa-apa. Cuman kita kayak nggak percaya gitu. Kita lebih pintar. Akhirnya kita baca internet, cari berita-berita yang tidak baik, akhirnya malah cemas, akhirnya malah tidak baik, saudara. Akhirnya kita jadi gelisah, stres, tidak segar. Nah itulah bukti bahwa kalau kita merasa diri kita pintar, bisa berbahaya, saudara. Lebih baik kita percaya kepada Tuhan, lebih baik kita percaya kepada dokter, tapi harus lebih percaya sama Tuhan sih ya. Kalau memang ada vonis dari dokter yang kurang bagus, kita percaya sama Tuhan. Ya, karena Tuhan punya otoritas yang lebih tinggi. Di dalam nama Yesus kita pasti baik dan sembuh. Amin, saudara. Saudara, Tuhan berkata, contohnya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang pelihara kamu. Aku yang peduli sama kamu. Tapi kita sering pakai pikiran kita sendiri. Benar gak sih Tuhan pelihara saya? Benar gak sih Tuhan peduli sama saya? Nah itu saudara, itu akhirnya yang membuat hidup kita ini tidak berseri-seri. Hidup kita ini penuh dengan beban dan tekanan. Kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup kita, maka kita tidak akan khawatir, saudara. Saudara, hidup kita ini datang dari mana sih? Kita nggak tahu loh dari mana. Kita taunya kita ada dalam dunia ini. Terus nanti kita kalau pergi pun kita belum tahu mau kemana. Tapi oleh karena firman Tuhan, kita tahu, saudara, kita datang dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Adalah sesuatu yang sangat pasti. Oleh karena itu, jangan andalkan pikiranmu sendiri. Kamu aja nggak tahu dari mana kamu datang dan kemana kamu akan pergi. Kalau Tuhan tidak kasih tahu. Jadi mari kita andalkan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, ternyata supaya kita sehat, hidupnya baik, penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, itu adalah hormat kepada Tuhan dan meninggalkan kejahatan. Saudara, pikiran negatif tentang orang lain, berbuat jahat, itu membuat kita itu tidak bahagia, kita tertuduh. Saudara, membuat sebenarnya jiwa kita, roh kita itu bersedih.
Terus ujung-ujungnya membuat wajah kita muram, tidak berseri saudara. Kenapa? Karena menyimpan kesalahan orang lain. Coba aja kalau nggak percaya, kita ingat terus kesalahan orang. Apakah bisa kita bersuka cita saudara? Itu hal yang bodoh yang dilakukan. Ya, orang cerdas mengampuni. Ayo katakan bersama dengan saya. Orang yang cerdas mengampuni saudara. Ya, orang cerdas mengampuni saudara. Ya, ngapain kita simpen kotoran di sini saudara? Ya, kalau simpen kotoran sih lama-lama jadi busuk saudara, jadi penyakit saudara. Jangan. Ya, kotoran harus dibuang saudara. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa ada satu kejahatan yang sering kita tidak sadari sebagai kejahatan. Ada satu kejahatan yang seringkali kita tidak sadari sebagai kejahatan. Apa itu? Itu adalah tidak mengampuni. Kalau kita lihat dalam perumpamaan tentang orang yang berhutang kepada raja itu, Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak mengampuni itu adalah orang yang jahat. Orang yang mau diampuni Tuhan, tapi tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Orang yang tidak mau dosa-dosanya diingat oleh Tuhan, tapi dia mengingat kesalahan orang lain. Nah saudara, Tuhan tidak mau. Itu orang yang jahat kata Tuhan. Ya. Jadi jelas kalau kita berbuat jahat, punya hati yang jahat, tidak mau mengampuni, itu ujungnya membuat kita tidak bahagia, tidak happy, malah membuat kita punya punya roh itu sorrow, sedih gitu. Ya, akhirnya kita menjadi tidak baik saudara. Makanya Yakobus 5 ayat 16a mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Coba saya ulangi sekali lagi. Hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara, dengan mengampuni kita bisa sembuh. Ini kata firman Tuhan. Dengan mengampuni saudara dan saya bisa sembuh dari penyakit fisik, dari penyakit mental saudara, dari penyakit hati saudara. Saudara, mengampuni dapat membuat kita sembuh dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, kesimpulannya dari keempat ayat di atas itu saudara dan saya bisa lihat bahwa masalah manusia itu adalah masalah pikirannya. Masalah dia mengandalkan diri sendiri. Tapi Tuhan mau kita merendahkan diri. Tuhan mau kita menghormati dia. Tuhan mau kita mengakui dia, percaya kepada dia. Dan dia akan tuntun hidup kita. Yang pertama, supaya kita berhasil, jalan kita lurus. Yang kedua, supaya kita sehat, umur panjang, dan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Mari kita percaya kepada Bapa Yahweh dengan segenap hati. Kita tidak merasa diri kita pintar. Daripada mengandalkan pikiran kita sendiri, mendingan kita masuk ke dalam room doa, kita berdoa minta petunjuk Tuhan. Terus kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Kita menghormati Dia dan meninggalkan kejahatan. Supaya hidup saudara dan saya dipimpinnya menjadi selalu berhasil, tidak ada rintangan, supaya hidup saudara dan saya sehat dan segar. Percaya saudara, mungkin saat ini ada yang saudara sedang dalam pergumulan, sedang dalam kegagalan. Dengar firman Tuhan hari ini. Datang kepada Tuhan minta petunjuk Tuhan. Tuhan pasti akan kasih petunjuk dan Tuhan pasti akan pulihkan. Mungkin ada saudara yang sakit malam hari ini. Ampuni. Jangan lakukan hal yang jahat itu. Ampuni. Dan pasti janji firman Tuhan adalah Dia akan membuat tulang-tulangmu menjadi segar dan ada kesembuhan pada pusarmu. Tubuhmu disembuhkan, jiwamu dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami terima firman-Mu. Kami mau Tuhan
mengakui Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan percaya padamu dengan segenap hati kami Bapa. Kami percaya janji firman-Mu akan menuntun hidup kami menjadi sukses berhasil. Dan kami percaya Tuhan, kami yang sakit pada saat kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami semua. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi anak-anak-Mu saat ini dimanapun berada yang sedang dalam pergumulan. Tuhan Yesus memberikan pertolongan, Roh Kudus memberikan hikmat. Berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sakit malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah tubuh mereka. Di dalam nama Yesus saat ini kuasa Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan mengalir. Menjamah tubuhmu. Apapun sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan Yesus mengalir. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan Yesus mengalir. Memulihkan, menyembuhkan. Segala sakit penyakit dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus mengalir, menyembuhkan, memulihkan dimanapun saudara berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan keuangan, di dalam keluarga ada perselisihan, dan juga masalah pekerjaan, usaha, Tuhan Yesus yang berikan petunjuk, Tuhan Yesus berikan pertolongan, Tuhan Yesus kirimkan orang, Tuhan Yesus kirimkan berkat dari barat, timur, utara, selatan. Pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau terima berkat daripada Tuhan sebelum istirahat. Bapa memberkati engkau dan memelihara hidupmu. Bapa membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberikan engkau anugerahnya. Bapa mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai, sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara semua. Tuhan Yesus berkati.